Ya, hai, selamat pagi semuanya. Nah, jadi begini cerita tentang si Dompu. Jadi kalau misalkan pagi-pagi eh, si Mejiku belum bangun, dia selalu masuk ke dalam rumah karena kandangnya dia tuh selalu ada di luar. Jadi kalau Mejiku belum bangun, dia selalu masuk ke dalam rumah. Berhubung Mejikunya lagi capek karena kemarin habis syuting eh, Otan, jadi sengaja gue nggak bangunin karena kasihan kemarin seharian. Lombu, Lombu, sini Lombu, sini makan. Jadi biasanya si Dombu itu makanannya ini bukan makanan inti, tapi dia cemilannya dia adalah pelet ikan. Karena dari kecil udah dibiasain sama pelet ikan, jadi dia doyan banget. Nah, ini si Dompu lagi mau main tuh baru. Ini lagi main mainannya si Embun. Dia nggak tahu dia mau ngapain tuh. Tuh. Tumbuh. Sekarang dia lagi bergaya, kakinya ditaruh di dalam sofa, dia bersihin kakinya. Mungkin kemarin dia juga capek, kemarin habis syuting film Otan. Hari ini bebas dia mau ngapain karena kemarin dia seharian capek. Dombo, sini sayang, sini, Dombo. Gue akan samperin dia. Tapi dia udah nyamperin gue. Mana bu? Nungguin Meji gue. Dia begitu memang kalau tiap pagi kalau misalkan si Mejinya belum bangun, dia selalu embe di luar. Begitu pintu rumah dibuka, dia akan masuk. Apalagi kalau misalkan si Mejinya lagi pergi, dia pasti selalu gue ikat. Karena apa? Karena kadang dia suka kebingungan cari si Meji. Mungkin karena ikatan batinnya sudah kuat kali ya. Dulu bukan dulu sih, kemarin hampir 2 minggu yang lalu gue sempat pergi sama keluarga gue untuk ke jalan-jalan. Dan gue lupa ngikat dia dan lupa ngandangin juga. Begitu kita pergi naik mobil udah lumayan jauh, ternyata jaraknya udah sampai kurang lebih 1 kilo kurang lah ya. Ternyata dia ngikutin di dalam mobil. Terus ada orang yang ngasih tahu ada domba. Begitu gue lihat kaca spion, gue lihat si Dompu lagi ngejar. Akhirnya gue berhenti, minggir mobil, terus gue panggil si Dompunya. Akhirnya gue pesen Gojek. Akhirnya gue pulang ke rumah bawa si Dompu gendong naik Gojek. Abis itu gue sudah sampai rumah, gue balik lagi ke lokasi yang gue minggir mobil itu tadi. Akhirnya gue kandangin dia. Iya Dompu, ini Dompu. Nah, jadi awal ceritanya adalah si Dompu ini gue beli dari usia 1 bulan, ya, dari usia 1 bulan. Nah, jadi dulu si Meji itu kan dia suka sama binatang ya, sama kayak gue, dia suka sama binatang.
sini dompu. Nah, jadi dulu ceritanya adalah si Meji itu suka banget sama binatang. Apa aja dia pegang, apa aja dia berani. Terus sewaktu-waktu dia ngeliat YouTube pengen punya anak anjing gitu. Terus dia bilang sama gua, "Pi, beliin aku anjing, Pi." Nah, di situ gua kaget. Kagetnya kenapa? Karena kalau binatang yang lain yang mungkin hewan peliharaan gue beliin gitu, tapi kalau untuk anjing gue berpikir lagi. Karena apa? Karena gue agamanya Muslim. Nah, terus akhirnya gue inisiatif berpikir, gue berapa hari berpikir apa yang cocok gue buat peliharaannya dia. Akhirnya entah kenapa gue berpikiran untuk melihara domba gitu kan. Di samping juga dia bisa udah ukurannya juga mungkin sama kayak anjing. Akhirnya gue beli, cari, tanya, akhirnya gue dapet nih peternak. Terus dan usianya tuh 1 bulan. Dan gue sebenarnya gue pengen beli domba itu dari yang masih ngedot gitu, lepas sapi. Jadi biar bener-bener bonding gitu kan. Nah, pas gue beli 1 bulan, gue susuin nggak mau, karena udah kena makanan, karena udah bisa mandiri, bisa makan sendiri kan. Nah, terus oke, gue beli 1 bulan, umur 1 bulan, gue pelihara, gue kasih makan, disusuin nggak mau. Terus akhirnya usia masukin usia 2 bulan, usia 3 bulan, nggak bonding sama sekali, nggak jinak sama sekali, gue juga bingung. Terus akhirnya udah usia 4 bulan juga udah lost control, udah mau main ke sana, tidurnya juga udah ngaco, udah di mana-mana aja. Kadang di depan rumah, kadang ada di belakang rumah, kadang di rumah orang lain, itu tetangga gua gitu kan. Terus pas memasuki usia 5 bulan, sekarang dong usianya sudah 7 bulan ya. Pas memasuki usia ke 5 bulan, ini gue beliin Meji itu sepeda. Nah, beliin Meji sepeda. Nah, dari situ tuh awal tertarikannya si Dompu sama si Meji. Padahal si Dompu ini gua yang ngerawat dan yang ngasuh dari kecil adalah gua. Begitu si Meji gua beliin sepeda, entah kenapa di situ Dompu tertarik ngikutin Meji kemanapun dia pergi. Nah, oh ya, dari ceritanya sebelum itu adalah sebelum Meji beli sepeda, ini sempat pengen gue jual. Kenapa? Karena pertama dia udah pupnya sembarangan di mana-mana, udah berak sana berak sini ya kan, gue gak enak sama tetangga juga. Akhirnya gue ada inisiatif untuk gue jual. Sempat gue posting di salah satu iklan online, hampir 1 bulan itu nggak laku sama sekali. Padahal gue dulu jualnya murah banget, gue jual masukin iklan adalah 500.000, dimana usianya dia masih 4 bulan. 500.000 dalam 1 bulan itu nggak laku sama sekali. Oke, gue punya berpikiran kayaknya ada sesuatu nih sama domba ini nih. Nah, singkat cerita, si Meji gue beliin sepeda. Terus dari situ si Dompu selalu ngikutin si Meji pergi kemanapun. Nah, gue juga sempat bingung, kok bisa ngikutin ya, padahal yang dari kecil dan sampai umur 4 bulan lebih gue yang ngerawat. Nah, dari situ akhirnya iklan di itu selalu gue tutup. Akhirnya nggak jadi gue jual, akhirnya gue keep. Nah, akhirnya Meji akhirnya tersalurkan lah. Dulu dia pengen punya anjing, sekarang dia punya domba yang jinak dan mulut seperti anjing. Nah, entah kenapa si Meji tuh ngasih nama dia tuh Dompu. Gue nggak tahu Dompu. Ternyata yang ngasih nama pure, yang ngasih nama sendiri adalah si Meji, si Dompu ini. Nah, terus gue tanya kenapa namanya mesti Dompu? Karena dia bilang ke gue karena Dompu itu singkatan domba putih. Nah, terus si
Meiji itu juga nonton film kartun, ternyata ada juga serial kartun domba namanya Domba Putih, dan gue baru tahu itu gitu. Cerita singkatnya tuh kan. Nah sekarang si Dompu udah usia 7 bulan. Jadi dia udah nurut sama Meiji itu dari usia 4 bulan lebih sedikit sampai ke usia 7 bulan. Dan sekarang dia adalah oh iya, kenapa gue belinya perempuan buat si Meiji dulu waktu dia kecil? Karena kalau gue lihat karakter yang jantan itu adalah misalkan dia udah tanduk sudah panjang, dia cenderung untuk nyeruduk gitu. Walaupun nyeruduknya nyeruduk bercanda ya, kayak kucing aja gitu. Kucing kalau bercanda kan nyakar-nyakar. Nah, tapi kalau si domba kan kalau bercandanya nyeruduk kan juga nggak lucu kan. Karena juga kasihan si Meiji, takutnya dia diseruduk, jatuh, terus cedera kan kasihan. Nah, disitulah alasan kenapa gue milih Dompu itu betina. Satu, dia tidak bertanduk. Kedua, biar dia tidak nyeruduk. Ketiga, gue tuh dulu pengen banget punya domba kayak Soundship gitu. Jadi Soundship kan gak ada tanduknya kan. Nah kayak gitu. Nah sekarang si Dompu ini udah jadi ke luar bagian keluarga gue kan tuh, nemenin si Meiji kemana aja. Jadi kalau misalkan Meiji pergi main terus ke warung jajan, dia selalu ngikutin. Sekarang kayak gini nih, kayak pagi-pagi begini nih masih jam 6:30, si Meiji-ku belum bangun. Nah dia kalau begitu kita buka kamar, udah dibukain kandangnya, kita buka pintu rumah, dia selalu masuk, selalu nyari si Meiji. Begitu. Kalau misalkan pintu kita buka, dia selalu masuk ke dalam rumah, terus ngembek manggil si Meiji. Biasanya si Meiji tuh udah bangun jam 7, jam setengah 8, dia udah bangun. Atau enggak kalau misalkan dia belum bangun, gue bangunin. Tapi dia kasihan kemarin baru selesai syuting si Otan di Trans 7. Mungkin dia capek, jadi ya biar dia istirahat dulu. Soalnya kemarin syutingin seharian full, dan sama si Dompu juga. Dia gini karakternya, kalau misalnya si Meiji belum bangun atau belum nongol di luar rumah, dia selalu masuk.